Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang semangat jawab salam masuk surga insyaallah. Yang tidak semangat jawab salam masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masuk angin cukup mengerikan ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan tuan rumah kita Bapak Andi Afandi yang masyhur di daerah di sini dipanggil dengan Pak Andit ya. Yang kami banggakan ayunda kami Ibu Rusmewati SPW nih. Oh. D-nya enggak tuh? Nah, SP. Ya. Apa SP ini? Seksi perempuan. Sarjana pendidikan. Ya. Oh, pertanian. Ya. Alhamdulillah semuanya hadir di sini, para sesepuh orang tua kami yang kami banggakan, yang memperingatkan bagi yang darah tinggi untuk jangan makan kambing, Bapak Iskandar ya. Jadi kagak habis acara yang darah tinggi baliklah Pak ya, enggak usah makan lagi karena khawatir gek masuk rumah sakit. Ya. Yang saya banggakan memanda kami Mang Ciedi ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Orang tua kami Pak Suryadi yang dulu pernah berjasa membimbing kami, membina kami dalam rangka konsultan pembangunan asrama yang dulu bantuan dari Bapak Bupati Haji Ridwan Mukti. Semua yang hadir di sini adinda kami, mantan camat, Kak siapa dah? Lupa. Hah? Ya Allah. Pak Rozikin ya. Semua yang hadir di sini Bapak Ibu, saya nak sebut nama-nama kagak habis inilah waktu kita ya. Saya tidak ceramah lama-lama, mudah-mudahan jam 12:30 selesai. Setuju? Aku tidak ya. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada dua acara kita ini, khitanan dan akikah. Akikah ini satu hal yang disyariatkan oleh baginda Nabi. Anak tuh kalau lahir ada beberapa hal yang harus dibuat berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lahir azankan ya. Berdasarkan 3 riwayat, Abu Rafi', Ibnu Sunni dan Ibnu Abbas ya. Di mana kalau riwayat Abu Rafi' diceritakan Nabi punya cucu namanya Hasan dan Husain. Ketika Hasan dan Husain lahir diadzankan ya. Dan azan ini punya fungsi, punya faedah. Dalam riwayat yang lain bahkan bukan cuma azan, sampai diiqamahkan. Apa kata baginda Nabi riwayat Imam Ibnu Sunni? Idza wulida lahu mauludun, kalau anak itu lahir, fa'adzana fi udhunihil yumna, diazankan di telinga kanan, wa aqama fi udhunihil yusra, dikomatkan di telinga kiri, lam yadurrahu ummus sibyan, tidak akan diganggu dengan jin, nama jinnya ummus sibyan. Kalau terjemah kita ummus sibyan itu kuntilanak. Jadi ibu-ibu kalau punya cucu atau punya anak lahir, azankan di telinganya.
khasiatnya tidak akan diganggu oleh jin. Jadi tidak perlu lagi ada bayi lahir ditaruh gunting kuku, gunting rambut sama cermin. Supaya lebih takut tambah sinso, cangkul, linggis, tombak, pasang kalau situ. Ya. Maka cukup diazankan. Apalagi Pak Gale ya, diazankan setiap hari. Maghrib diazankan, Isya diazankan. Tuh. Apa faedah azan selain itu? Pengenalan pertama. Hai Gali, hai Rifqi, engkau lahir karena kebesaran Allah, nak. Bukan kehebatan ayahmu, bukan kehebatan ibumu. Engkau lahir karena Allah yang menentukan. Karena ibu lihat ada tetangga yang sudah 7 tahun, 12 tahun sampai sekarang belum punya anak. Padahal sudah berobat kemana-mana. Ibu sama bapak kau nak, tidak susah-susah. Towel, towel. Ya, ya. Ini 2 nih lah. 3. Dan yang keempat pula. Hah? Kalau nengoknya raihnya beliau ini ganas saja. Mukanya Pak Andit nih, ya. Tuh, kata beliau, kau boleh S1. Anak aku yang nentukan. Wah. Tuh kata Pak Andit. Maka Pak Rusmai siap-siap, ya. Ini 2 lah besar. Siko umur berapa? 15 tahun. Yang kecil. Oh ini, yang ini adalah 15 tahun. Masya Allah. Ya, tuh kebesaran Allah. Dan itu adalah takbir. Mengingatkan sama anak Allahu Akbar. Bahwasanya apa? Engkau pun akan kembali kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Nah, tugas pertamamu di dunia pertama kali apa? Salat. Baru hayya 'alal falah, rebut keuntungan. Keuntungan apa? Dunia dan akhirat. Jadi tidak dibalik. Hayya 'alas shalah dulu. Maka ibu-ibu azankan. Ada orang yang bilang, Ustaz, azan itu kan tidak kata hadisnya. Tadi aku sebut hadisnya. Ya. Tadi aku sebut hadisnya. Cuma dari 3 riwayat tadi, ada yang hadisnya sahih, ada yang hadisnya dhaif. Hadis sahih, hadis dhaif digabungkan, saling mendukungkan. Yang dhaif itu yang terkait dengan iqamah. Kalau azan tidak terbantahkan. Ya. Sekarang kalau saya boleh tanya ibu-ibu, katakanlah kalau ada yang ngomong dibantah, hadisnya dhaif katanya. Sekarang aku nanya, mana lebih bagus, diazankan apa dinyanyi ke kira-kira? Hah? Apalagi nyanyinya tidak jelas, dang ding dung. Itu salah satu nyanyian di dunia ini yang menurut aku enggot mah ini tidak tahu artinya apa dia dang ding dung. Ya. Tapi lagu ini terkenal, dang ding dung, enggot mah ini aku tidak tahu. Dan lagu ini sanatnya dari Mang Ciedi. Cocong mana wae lagu yang dinyanyikan dang ding dung, dang ding dung. Ya, Masya Allah, betul tak Pak Rezik, ya Mas Rezik, ya. Tuh anak 1 nang ding dung, anak 2 dang ding dung, anak 3 terang dung. Bener Pak, apa lagu tang ding tang nggot mah ini aku tidak tahu lagu itu. Mendingan diazankan Allahu Akbar. Uji Pak Andit, suara ayah tidak sebagus muazzin Masjidil Haram nak, tapi dari hati ayah menyebutnya. Makanya ya tidak jadi masalah, sampaikan itu kepada anak-anak kita. Seusai azan, apa yang dilakukan? Njuk namo. Tuh, apa kata baginda Nabi? Hasinu asma'akum fa innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Kasih namamu yang bagus, karena nanti di akhirat kamu akan dipanggil sesuai dengan namamu. Tuh, kata malaikat, rombongan surga, Andit masuk. Ya,
rombongan surga Pak Suryadi sesuai dengan namanya masing-masing. Rozikin masuk, rombongan neraka. Ah ini siapa yang nak disebut? Edison. MC gitu. Contoh bae ya, mudah-mudahan beliau menjadi ahlu surga, amin. Aku ini kadang-kadang ya agak berat, ada Mang Jalal di belakang tuh enggak, bukan ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kasih namanya. Nama ini ada tingkatannya. Di dalam kitab Al-Adhkar karangan Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, ada beberapa nama. Nama yang paling bagus, nama yang ada hubungannya dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf. Ada yang nama Abdullah di sini? Tuh. Nama yang kedua, nama yang di situ ada Muhammadnya. Siapa? Muhammad Atik Fahmi. Ini nama pandai ini. Bahkan siapapun namanya yang ada nama Muhammad, kalau disajikan makanan, selama dia makan di situ, sajian makan itu dihadiri dengan rahmat Allah, bahkan malaikat Jibril ikut hadir. Jadi beruntung nih ngundang aku nih Bu Rusmi. Dapat ilmu, dapat ceramah, berkah. Nama Muhammad atau nama Ahmad, atau kalau tidak nama-nama nabi yang lain, Ibrahim, Yusuf. Ustaz, kalau tidak nama yang bermakna, boleh bahasa Arab, boleh bahasa apa baik, asal ada artinya yang bagus. Rifqi, apa arti Rifqi? Teman hidupku. Lembut, itu namanya arti Rifqi. Gale itu kalau bahasa Arabnya ghali. Apa ghali itu? Sesuatu hal yang berharga, mahal. Ada artinya. Apalagi kalau nama Jawa tuh, Sugeng, apa artinya Sugeng? Selamat, tak apa-apa. Soge, jenenganku soge. Jangan buntu. Nama siapa? Buntu. La ilaha illallah. Cadak katik nama lain. Sekalipun Arab ataupun dari Al-Quran harus benar artinya. Ini panggilan Tony. Pas ditanya siapa nama lengkap, Syaitoni. Nah. Bala, kapan dia ngomong dari mana nama itu? Dari Al-Quran, Ustaz. Kan dalam Al-Quran ada namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah. Jangan. Ini panggilan Anam. Kapan ditanya nama lengkap, Jahannam. La haula wala. Katanya dari Al-Quran, Ustaz. Dari Al-Quran boleh, tapi maknanya yang bagus ya. Jadi ini namanya bagus sudah nih. Ini mana Rifki? Ini Rifki sayang. Ini Ghali, Masya Allah. Ini tanda bapaknya yang paling hebat. Mirip bapaknya kalau ini ya. Masya Allah. Jadi ini nama yang bagus. Atau bahasa Inggris boleh, nama anaknya Angel, malaikat boleh, tapi sesuaikan. Kalau pacak jangan sampai kakek sama neneknya wong Jawa, berubah nama tuh Angel. Ngel sini ngel, kata bapaknya lah Pak, Angel ini lah tulisannya Angel kok. Ya jak nyalanya wong neneknya wong Jawa kok. Engel. Opo angel gitu, angel pokoknya. Nengok nama tuh. Nama bagus-bagus, Michael tuh kata aslinya Mikail. David itu aslinya Daud. Nah, saking semangatnya ceramah ternyampak-nyampak. Kalau nama sudah bagus, panggilannya jangan dijelek-jelekkan. Nama Abdullah panggilan bedul. Astaghfirullahaladzim. Dolet. Nama bagus-bagus, Mustafa, manusia yang dipilih, panggilan topet. Allah. Nama bagus-bagus, Yusuf, ucup. La ilaha illallah. Pak, panggil nama anak kita yang sesuai dengan nama yang kita enjuk. Karena kaget di akhirat, tak panggil dengan nama cak tadi. Topet. Dah.
Nama aslinya Mustafa Rifqi bin Andi Afandi, masuk surga. Tuh. Kalau Rusmewati apa artinya Rusmewati? Hah? Nah, la ilaha illallah, tidak tahu apa artinya. Mana ini nenek, kakek mana nih? Oh sudah meninggal kalau. Kakek tanya. Ya. La ilaha illallah. Jangan sampai ada nama yang kita tidak ada artinya. Ya. Ya Bu, boleh ditambah-tambah dengan bulan boleh baik. Mentang-mentang lahir di Februari, Febri. Boleh, tapi ada artinya. Ya. Febri Sugi. Bagus ya. Kaget Suginya bulan Februari be. Bulan Maret sampai Januari buntu. Ya. Boleh baik nak ngingetkan. Boleh baca nak ngingetkan boleh. Jadi ini ya untuk nama. Baru yang ketiga apa? Cukur rambut. Ada hadisnya, ada. Ya, hadisnya ada. Yang ngomong dekati hadisnya itu siapa? Siapa? Suruh main ke salah sini. Ini kadang-kadang zaman ini sudah banyak yang meluat. Ya, kurang ngaji, kurang referensi, galau-galau bid'ah. Ini yang kadang-kadang bikin kesel. Bukti bahkan dicukur, sudah dicukur ditimbang. Nabi nyuruh siapa? Nyuruh Sayyidah Fatimah zini sya'ra Hasan. Ya Allah saya lupa hadisnya. Cukur rambutnya Sayyidina Hasan lalu kau timbang berapa fiddah, berapa gram, nanti ditukar dengan fiddah, dengan perak. Lebih bagus lagi dengan emas. Hadisnya perak, Bu. Kalau nak ditukar dengan emas lebih baguslah lagi. Yang paling ringan dulu perak, ditengok dapat berapa, nanti dicari orang-orang fakir miskin, dikasih makanan ya. Tuh nih rambut dicukur, tapi kalau main ledem dicukur ya sudah ini ya ledem habis botaknya. Nah baru yang berikutnya apa? Akikah. Dulu di zaman jahiliyah ada juga akikah. Bahkan tidak cukup cuma akikah, darah kambingnya dipolet-polet di muka bayi. Nah ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh. Ini molet-molet darah bayi, darah kambing ke bayi. What is kendak ngad? Cukup akikah saja. Apa faedah akikah? Ulama berbeda pendapat. Apa faedah akikah? Yang pertama, melepaskan dirinya dari jin buruk yang ngikutin dia dari lahir. Tuh faedahnya. Yang kedua apa? Memberikan dia kemudahan, cahaya terbuka hatinya untuk mudah dididik. Itu salah satu faedah akikah. Ulama berbeda pendapat. Dan ini sunnah, bukan sekedar budaya. Bedanya akikah sama korban apa? Kalau akikah lebih baiknya dibagi masa. Nih kayak gini nih. Ya. Boleh ngundang, boleh diantar. Kalau kurban bagi mentah. Itu diantara bedanya. Jadi kalau akikah ini, dan pastikan jangan ada sisa Bu Rusme. Aku minta bungkus. Ini kadang-kadang ada orang akikah selesai acara sisa di rumah masih banyak. Sisa di rumah itu bagikan. Nih siap nunggu galau nih Pak Rozik siap nunggu, Pak Iskandar siap nunggu. Aku nunggu pula. Karena yang datang ku dewean bini aku udah milu. Ya, tolong dipikirkan. Lah. Ya. Setuju? Nah, tolong ibu-ibu tolong bungkuskan sisa. Ndak, aida gitu. Pacak laku ngatur darahku. Kapan nak naik, kapan nak turun. Hah? Yang parah itu kapan habis ceramah dak dijo amplop naik darah tuh. Dak pandit. Aku itu serius. Ya. Lah serius. Ya. Tuh, jangan main-main. Ini. Jadi akikah ini hukumnya sunnah. Yang kata Pak Iskandar, kalau laki-laki dalam mazhab Syafi'i sunnahnya 2. Ustaz, dak kate duit, cuma bisa sikok kambing. Boleh, mubah. Ya, ulangi lagi. Untuk bayi laki-laki sunnahnya berapa? 2. Dak kate duit, sikok dak apa-apa.
Ustaz, kambingnya lanang apa tino? Boleh galau. Pastikan jangan bencong. Itu baik. Ya. Nak lanang, nak tino boleh. Yang penting cukup umur. Umurnya umur kambing kurban. Ini. Mudah-mudahan ngaji ini dapat ilmu. Amin. Karena aku lah payah. Nengok ceramah kemana-mana isinya tetawa udah jelas. Ini tetawa ilmu dapat. Setuju tak kira-kira? Kamu agam bayo dak agam dem balik aku dapat amplop. Ya. Lah ngulang terus ini nih. Laju tersinggung pula tuan rumah kakek. Bukan seamplop dinjuknya, sebok. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kambingnya bebas. Ya. Kambingnya bebas boleh kalau memang dak katik duit boleh satu. Karena mazhab Imam Malik sunnahnya nak lanang tino, nak bayi lanang, nak bayi tino, sunnahnya satu. Berdasarkan apa? Riwayat Sayyidah Aisyah. Riwayat Imam Ibnu Abbas, Nabi mengakekahkan Hasan dan Husain, dua cocong lanang, itu satu kambing. Tapi riwayat Sayyidah Aisyah, ya, kalau untuk yang laki-laki anil ghulami syatani, untuk yang laki-laki dua kambing, wa anil jariyati syatun wahidatun, cukup satu kambing saja. Nah, kalau saran aku, walaupun aku nyebutkan ilmu boleh satu, itu untuk kalau memang kita lagi dak mampunian bisa siko. Tuh. Tapi kalau mampu Cak Pak Andit, dak apa-apa. Kenapa? Salah satu faedah akikah walimah seperti ini apa? Mengundang orang banyak, berbagi rezeki atas yang ada. Pak, aku dak pacak negak tarup ini bonus. Pacak negak tarup laju, dak pacak potong kambing bagi daging. Assalamualaikum, ini akikah anak aku, mohon maaf kami tidak bisa buat acara, cuma bisa motong kambing, berbagi makanan. Boleh. Malas baginya, kirim ke hari salah, tuntas beres. Serius aku tuh. Tuntas. Tuh kalau malas baginya. Ya. Tapi kalau tidak, ibu cari, kata tangga kita fakir miskin ada, ya. Dan akikah ini sama seperti kurban. Makannya ada yang sodako, yang memang tidak mampu makannya atas nama sodako, yang atas nama yang mampu makannya atas nama hadiah. Ustadz, kami Bu Rusme sama Pak Andit ini boleh tidak makannya? Boleh. Itu dari bagian yang boleh dia makan dari kambing akikah. Sama seperti apa? Kain kurban. Kalau ada yang berkurban nak minta dikit dari dagingnya, tidak apa-apa. Ini bertengkar rebot gara-gara awak lah berkurban masih nak minta jatah. Ini tanda yang ngurus kurban kurang ilmu. Aku ulangi lagi, dengerin baik-baik. Ini versi marahnya nih. Kalau ada wong yang berkurban, kurbannya kurban sunnah, dia nak minta bagian dari daging kurbannya, enjuk tak apa-apa, jangan dikato. Ini kadang-kadang panitia kurang ilmu, sok banyak ilmu, salah pula. Laju ngato. Enggak, orang yang berkurban punya hak. Tapi jangan nak galau. Ini galau-galau. Salah, nyecep bagian yang dia kurbankan. Kalau dia kasih galau-galau tanpa ngambil, tentu juga tidak jadi masalah. Yang tidak boleh nian tuh yang berkorban ngambil itu apa? Kalau kurbannya kurban nazar, tidak boleh. Ya, jadi tolong kalau saya boleh saran, yang nak ngurus kurban, ayo ngaji dulu supaya tahu bagaimana cara pembagiannya, biar tidak salah, tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau bab ini perlu saya tegaskan, ya, perlu saya tegaskan. Bahkan yang berkurban nak nyembelih dewek boleh, nak bagi dewek juga boleh. Di rumah nyembelih dewek kambing, dia bagi genyo, dia juga nikmati sebagiannya, no problem, tidak jadi masalah. Tapi kalau berjamaah, insya Allah menjadi lebih berkah. Jadi ibu-ibu seandainya nak ngurus dewek kurban, boleh. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
terkait dengan langkah-langkah sunnah untuk anak-anak kita. Poin yang terakhir, tidak lama-lama ceramah ini, ya. Bu Rusmi, kakanda kami Pak Adit, bahwasanya ingat, anak ini ada 4. Pertama, perhiasan, zinatul hayatid dunia. Lewat dari perhiasan, nasib kedua, jadi fitnah. Yang ketiga, jadi musuh. Yang keempat, jadi apa? Jadi penyejuk pandangan mata. Kenapa saya sebut pertama jadi zinatul hayatid dunia? Anak yang jadi perhiasan dunia itu umurnya dari 0 sampai umur 7 tahun. Nih ibu-ibu, umur 5 tahun kalau anak kita mencai piring, marah tak kita? Dah lah, paling kau ni cantik nian, piring mak dipecah. Tuh umur 5 tahun, apalagi umur 2 tahun, ya, kakeknya seandainya gendong umur 2 tahun, apa uji cucungnya berdepak ditabok rai kakeknya. Apa uji kakeknya? Ya Allah, tangan cucung nila kuat nian, tabok lagi nak, pak. Oh, tabok lagi. Umur 3 tahun, kakinya nerajang dado kakeknya, wah, uji kakeknya, kaki lah kuat, tendang lagi cong, duk. Coba kalau yang nerajang tadi umur 15 tahun, berdegak, kakek mana ngomong terajang lagi cong? Hati-hati. Maka Pak Andit hati-hati. Aku ngejuk tahu anak kamu dewek. Ya, awas, anak yang disebut dengan zinatul hayatid dunia umurnya dari 0 cuma sampai 7 tahun. Lebih dari 7 tahun, hati-hati. 3 pilihannya. Oh ini 4 salah. 3. Jadi fitnah, jadi musuh, atau jadi yang keempat, penyejuk pandangan mata. Di sini peran wong tua. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Anak itu lahir seperti kaset kosong, kata Zainuddin MZ. Terserah nak diisi apa. Diisi lagu dangdut, isinya lagu dangdut. Nak diisi lagu rock, lagu rock. Nak diisi apa baik, tinggal kita ngisi kenyang. Ya, tinggal diisi nih sama Pak Adit. Jangan ngisi maknya baik. Ini anaknya diisi pula. Ya. Ngapalah cukup disebut tadi itu? Dia diisi anak-anak, nah didede. Ingat, anak suaranya bagus untuk nyanyi, tidak apa-apa, bagus. Aku nih nyanyi pula. Ya. Pilu rasa hatiku karena kau tabok selalu. Silakan. Apa baik? Nak jadi apa-apa boleh, tapi jangan 3 hal ini lewat. Apa? Keislamannya, keimanannya, dan terakhir yang ketiga apa? Akhlaknya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sehebat apapun anak kalau tidak berakhlak, selesai Bu Rusmi. Selesai. Nih contoh anak jadi fitnah. Nama bapaknya di satu daerah luar biasa padeknya. Rusak gara-gara siapa? Nama anak itu contoh anak yang jadi fitnah. Tapi kalau anak yang soleh, seburuk-buruk apapun wong tuanya, ketika anaknya jadi baik, nama wong tuanya tidak diingat lagi buruknya. Oh ya Allah ya, bapaknya subhanallah, anaknya masya Allah. Tuh. Jadi walaupun wong tuanya perilakunya buruk, anaknya bagus, hilang nama jelek siapa? Tapi sebaliknya, wong tuanya hebat, namanya bagus, perilakunya sosial mantap, punya anak jadi fitnah. Ya Allah, kasihanan bapaknya tuh ya. Nah, ini bahaya. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak ada yang jadi fitnah. Amin. Lebih parah lagi kalau yang ketiga ini, anak jadi musuh. Belum kita mati, lah dibuatnya kita mati duluan. Mati rasa, mati pikiran, ya. Bahkan tidak jarang anak tuh berdoa, kapan pula bak ni mati yo? Umurlah 70 masih merangkak di muka bumi ini. Ada yang jadi itu? Ada.
Hadir tak wongnya kira-kira? La ilaha illallah. Makanya hati-hati Pak Andit. Nih, dibesai tangannya untuk nabok gitu. Dibesai kakinya untuk nendang gitu. Ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA pernah menasehati kami. Wong tua tu nak makin tua makin cerewet. Jadi kalau satu saat ayah kau cerewet, ibu kau cerewet, sikap kau cuma sikok, diam. Cak mana sikap kita diam? Seperti kita dengar wong yang nyanyi di pesta ini suaranya buruk. Tapi pedenian, diam beh. Nikmati saja. Kenapa? Tak lama kayak dia turun dewek. Selesai acara dia balik. Mak itulah. Karena wong tua itu marahnya tak jelas. Tahu-tahu marah. Tahu-tahu ida. Kalau perlu dia lagi marah, suap ke sop, sap. Nama makan be biar sehat. Kalau perlu. Kenamanya wong tua. Makin tua makin sensitif, makin tua makin galau nak dikomen. Apa kata beliau? Sesakit-sakit hati kau dicereweti wong tua, dak jauh lebih sakit hati wong tua dicereweti kita. Kenapa? Nih, yang duduk di sini bakal tua galau. Apa yang tua nih salah, mana tua nih lah tua. Ya, yang model Mas Rozik nih bakal tua nih kakek nih. Mak ini pacak ngatoi wong tuanya, kaget dia yang dikatoi anaknya. Ya, mak ini Pak Andit ngatoi wong tuanya, ngatoi mertuanya, kaget dia dikatoi anak-anaknya. Cerewetnya Pak Andit nih jadi ayah nih cerewetnya, nih kakek yang ngatoi. Ya, makanya kita yang duduk nih yang muda-muda nih kaget tua juga. Nah apalah tua kayak baru tahu rasa. Ya, jadi jangan gagah-gagah nih yang masih muda nih. Jangan gagah-gagah, karena kita pun akan pada hal yang sama. Karena apa? Mau tak mau, contoh ada juga yang muda ngomong aku gak mentua dak galak cak itu. Iya nian apa? Aku dak kan bisa megang janji wong itu. Aku bek mentua gak dak do dak cak mak cak bak dak lom tentu. Lom tentu, karena kita ni tua dak tahu, bisa jadi tua sehat. Bisa jadi kayak bapak belum tua lah sakit. Sebecak lagi sarok. Apa lagi seterek. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak berpanjang lebar, inilah ibu-ibu yang dapat kusampaikan. Maka anak kita yang terakhir harapan kita apa? Jadi penyejuk pandangan mata. Jadi dokter, penyejuk pandangan mata. Jadi polisi, penyejuk pandangan mata. Jadi tentara, penyejuk pandangan mata. Jadi penyanyi, penyejuk pandangan mata. Jadi apapun, penyejuk pandangan mata. Sedap nengoknya. Ya, nengoknya akhlaknya bagus, ucapannya bagus, terutama ibadahnya kepada Allah bagus. Kalau nengok ibu-ibu lah mulai ribut, ini tanda jam makan sudah datang. Ya, karena lah sudah saling ngobrol satu sama lain. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingin menambah apa yang saya sampaikan, tapi inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Ibu Rusme, selamat punya anak dua kok lanang ini, mudah-mudahan sesuai dengan namanya. Amin. Rifki, orang yang bisa menemani siapapun yang hidup bersamanya. Ghali, jadi anak yang kemana pergi dihargai oleh orang. Karena apa? Karena imannya, karena Islamnya, karena akhlaknya yang mulia. Nama ini jangan disingkat-singkat. Manggil Rifki apa? Nah kan, lah mulai ketahuan. Iki, apa dia? Iki. Ya, manggil Ghali apa nih? Gali itu nama panggilan kita. Aslinya bahasa Arabnya apa? Ghali, orang yang sangat berharga. Nah kalau Pak Andi, apa nama Andi itu Pak? Nah kan, tidak tahu kan? Mulai nak nyalai wong tuanya kan? Nah, jadilah ini saja ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Saya mohon maaf, Bang Edi, Pak Iskandar, Pak Razik, semuanya mohon maaf ibu-ibu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih
Di saat orang sulit punya anak, kami dikasih anak ya Allah. Ya Allah, di saat orang sulit dapat rizki, kami dikasih rizki ya Allah. Di saat orang sulit mencari pekerjaan, Engkau berikan kami sumber kehidupan. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Di saat orang lain belum dapat jodohnya, kami dikasih jodohnya ya Allah. Di saat orang lain jodohnya tidak lama, kami sampai saat ini tetap bersama pasangan hidup kami ya Allah. Ini semua nikmat darimu ya Allah. Bahkan ada di antara kami yang sudah sakit diurus oleh istrinya, yang sudah sakit diurus oleh suaminya ya Allah, yang sudah sakit diurus oleh anak-anaknya. Itu semua rizki darimu ya Allah. Kami hanya mohon maaf karena atas semua rizkimu kami tidak bersyukur ya Rabbana ya Karim. Ya Allah, kami mohon maaf punya anak, punya keturunan, tapi kami hanya didik mereka cinta dengan dunia. Kami tidak didik mereka cinta dengan akhiratnya yang sudah pasti akan menemuinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, maafkan kami. Kami hanya membangun fisik kami, tapi kami tidak membangun bagaimana isi dalam fisik kami, hati kami, iman kami, pikiran kami, amal hidup kami ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, sebagai para tetamu, mudah-mudahan majlis ini majlis berkah, majlis yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana untuk didoakan anak-anaknya Pak Andit dan Ibu Rusmei, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu juga ya Allah, anak-anak kami yang ada di rumah, yang ada dimanapun mereka berada, sedang belajar, sedang berupaya, sedang berusaha, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana ya Allah, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.